Baru-baru ini media sosial dibuat heboh dengan adanya hubungan sedara. Hubungan badan antar seorang ayah dengan putrinya atau dikenal dengan istilah incest adalah tindakan yang memiliki konsekuensi sangat serius dan merusak pada berbagai tingkatan. Ini dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hampir semua masyarakat dan budaya di dunia, dan secara universal dikecam karena dampaknya sangat negatif. Tindakan incest akan menghancurkan fondasi keluarga, hubungan yang seharusnya didasari oleh kasih sayang, perlindungan, dan rasa hormat akan berubah menjadi hubungan yang penuh dengan penyalahgunaan, pengkhianatan, dan ketakutan. Dalam Alkitab terdapat kisah hubungan sedara yang sangat ditentang oleh firman Tuhan, yakni antara hubungan Lot dengan kedua putrinya. Untuk itu, baiklah saudara, mari kita bersama-sama menyimak dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. 3, 2, 1. Salam saudara, dalam tayangan ini kita akan belajar bersama tentang incest, hubungan sedara antara Lot dan putrinya yang ditentang oleh firman Tuhan. Bahkan ini merupakan hukuman pelanggaran terberat dalam kisah sejarah umat manusia yang dicatat dalam Alkitab. Kisah Lot dengan kedua putrinya yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 19 seringkali menimbulkan pertanyaan bahkan kebingungan di kalangan pembaca Alkitab. Peristiwa ini yang terjadi setelah kehancuran Sodom dan Gomora menggambarkan sebuah insiden pernikahan sedara atau incest. Memahami narasi ini dari perspektif ajaran Kristen memerlukan pendekatan yang cermat, mengakui konteks historis, moral, dan teologisnya. Peristiwa ini terjadi setelah kehancuran Sodom dan Gomora. Setelah Tuhan Allah menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka yang sangat keji, Lot dan kedua putrinya adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga Lot. Lot dan kedua putrinya adalah orang yang selamat dari Sodom dan Gomora, yang berhasil keluar dari kota Sodom dan Gomora. Istri Lot menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Ini merupakan hukuman karena melanggar perintah Tuhan. Dalam keadaan trauma dan ketakutan akan keselamatan mereka di dunia yang hancur, Lot dan putrinya mengungsi ke sebuah gua di pegunungan. Tindakan putri-putri Lot merupakan dorongan untuk melestarikan keturunan, meskipun alasan mereka adalah alasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat ataupun diterima oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam keputusasaan dan ketakutan, karena kedua putri Lot sepertinya telah terkurung dalam pemikiran kehancuran yang menyeluruh, bukan berlaku pada Sodom dan Gomora semata, tetapi kehancuran yang diakibatkan oleh hujan api dan belerang itu terjadi di seluruh dunia. Maka kedua putri Lot berpikir bahwa tidak ada laki-laki lain yang tersisa di muka bumi untuk melanjutkan keturunan. Putri-putri Lot mengambil keputusan yang sangat drastis. Mereka memabukkan ayah mereka dan secara bergiliran tidur dengannya. Tujuan mereka seperti yang mereka nyatakan, bahwa supaya kita memelihara keturunan dari ayah kita. Kejadian pasal 19 ayat 32. Dalam Targum Yonatan diterjemahkan, marilah kita beri ayah kita minum anggur, dan apabila ia mabuk, kita akan tidur dengan dia, dan akan membangkitkan anak-anak laki-laki bagi ayah kita. Berbeda dengan Targum Onkelos yang menerjemahkan demikian, marilah kita membujuk ayah kita untuk minum anggur dan tidur dengan dia, supaya kita dapat memberikan kehidupan pada keturunan ayah kita. Bentuk tindakan kedua putri Lot yang menunjukkan awal kejatuhan dosa incest
adalah terdapat pada farse, marilah kita minum anggur. Anak perempuan Lot itu seharusnya mengatakan dalam bentuk feminim dan bukan dalam bentuk maskulin. Dalam hal ini, anak perempuan Lot telah melakukan sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari laki-laki yang memulai tindakan. Tindakan bejat mereka membuat Lot mabuk. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kebenaran secara fakta firman Tuhan, menaklukkan adalah hak prerogatif laki-laki, bukan hak prerogatif perempuan. Inilah awal kejatuhan dari hubungan sedarah atau kejatuhan dosa inses, di mana anak-anak perempuan dari Lot ini berusaha menaklukkan laki-laki. Awal kejatuhan dari kedua putri Lot atau kejatuhan dosa inses diawali dari kesombongan kedua putri Lot yang hendak mengungguli laki-laki, berpikir dan berperan layaknya seorang laki-laki, di mana mereka berdua berusaha menaklukkan ayahnya. Padahal tindakan untuk menaklukkan adalah hak prerogatif dari seorang laki-laki yang sudah diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kejatuhan berikutnya di mana cara pandang kedua putri Lot yang mengatakan karena tidak ada laki-laki di bumi merupakan cara putri Lot yang sulung untuk mengatakan bahwa karena tidak mungkin untuk melanjutkan dengan cara yang telah ditetapkan oleh peradaban atau cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan alam, mereka para putri Lot harusnya memulai tindakan hubungan suami istri. Dalam hal ini, para putri Lot memulai sebuah tindakan hubungan suami istri. Dalam hal ini merupakan tindakan yang sangat menjijikkan. Rabi Rabban menjelaskan apa yang dilakukan kedua putri Lot merupakan tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dari luar keturunan Yahudi. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan melanggar perbuatan yang bermoral. Meskipun tindakan ini dilatar belakangi oleh sebuah alasan untuk menjaga kelangsungan hidup keturunan seseorang. Meskipun alasan dari tindakan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup keturunan dari seseorang, bagi orang Yahudi perilaku seksual demikian sangat menjijikkan di mata generasi yang hidup sejaman Abraham, bahkan generasi yang sekarang. Dan hal tersebut tidak pernah dilakukan lagi. Para Yahudi mendiskreditkan Lot dan keturunannya, bahkan Bani Amon dan Bani Moab tidak diperbolehkan memasuki bait Allah oleh karena tindakan sedara atau tindakan inses. Lalu bagaimana konsekuensi dari tindakan kedua putri Lot dan Lot? Bahwa keduanya melakukan tindakan yang ditentang oleh kebenaran firman Tuhan, dan bagaimana kelanjutannya pada kisah-kisah selanjutnya yang berkaitan dengan para keturunan kaum Israel. Dari hubungan inses ini lahirlah nenek moyang dua bangsa yang kemudian menjadi musuh bebuyutan Israel. Moab adalah nenek moyang bangsa Moab. Bangsa Moab seringkali digambarkan dalam Alkitab sebagai penentang dan musuh Israel. Misalnya pada zaman Hakim-Hakim dan dalam kisah Biliam. Mereka dikenal karena praktek penyembahan berhala dan seringkali menyesatkan umat Israel. Ben-Ami atau Bani Amon adalah nenek moyang bangsa Amon. Seperti bangsa Moab, bangsa Amon juga merupakan musuh bebuyutan Israel
dan dikenal karena kekejaman serta penyembahan berhala. Penting untuk dicatat dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak membenarkan tindakan Lot dan putri-putrinya. Sebaliknya, narasi ini disajikan sebagai catatan historis tentang asal-usul bangsa-bangsa Moab dan Bani Amon, yang secara implisit menunjukkan bahwa asal-usul mereka yang tidak bermoral berkontribusi pada karakter dan permusuhan mereka terhadap umat Allah di kemudian hari. Alkitab jelas secara konsisten mengecam praktek incest dan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Misalnya di dalam Imamat pasal yang ke-18. Lalu bagaimana dengan pandangan perspektif dan moral Kristen? Dari sudut pandang Kristen, kisah ini mengajarkan beberapa hal penting yang patut kita ingat dan kita menjadikan sebuah batu peringatan dalam hidup kita supaya kita tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral. Dampak dosa dan keputusasaan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana keputusasaan dan ketakutan yang ekstrim dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dan moralitas ilahi. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana keputusasaan dan ketakutan yang ekstrim dapat memberikan motivasi tersendiri bagi manusia untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas ilahi. Meskipun putri-putri Lot mungkin merasa tindakan mereka adalah satu-satunya cara untuk melestarikan keturunan, hal itu tetap merupakan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan dan hukum moral Allah. Hukum Allah tentang pernikahan, meskipun hukum Musa tentang incest belum diberikan pada zaman Lot, prinsip-prinsip moral Allah tentang kekudusan pernikahan dan hubungan seksual sudah ada sejak zaman penciptaan. Tentang kekudusan pernikahan dan hubungan seksual sudah ada sejak zaman penciptaan. Hubungan saudara selalu dianggap tidak wajar dan dilarang dalam pandangan Allah, seperti yang kemudian ditegaskan dalam Taurat, Imamat pasal 18 ayat 6-18. Ancaman terhadap keturunan kudus. Salah satu alasan mengapa incest dilarang keras dalam Alkitab adalah karena potensi ancamannya terhadap kekudusan dan kemurnian keturunan, terutama dalam konteks garis keturunan Mesias yang akan datang. Konsekuensi jangka panjang. Kisah ini menunjukkan bahwa dosa memiliki konsekuensi jangka panjang, tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga bagi generasi mendatang. Asal-usul bangsa Moab dan Bani Amon dari incest ini menjadi bagian dari narasi Alkitab yang menjelaskan konflik dan kesulitan yang dihadapi Israel di kemudian hari. Saudaraku, di mana dalam perspektif dan kebenaran moral Kristen juga diajarkan bahwa adanya kedaulatan Allah dalam sejarah. Meskipun dosa terjadi, Allah tetap berdaulat dalam sejarah. Meskipun asal-usul Moab dan Amon tidak bermoral, Allah tetap menggunakan mereka dalam rencananya, baik sebagai alat hukuman bagi Israel maupun sebagai bagian dari narasi keselamatan yang lebih besar. Saudaraku, kisah Lot dan putri-putrinya adalah sebuah narasi yang kompleks dan seringkali tidak nyaman dalam Alkitab. Namun penting untuk memahami bahwa Alkitab tidak pernah merayakan atau membenarkan tindakan incest. Sebaliknya, kisah ini adalah sebuah catatan tentang dampak kehancuran, keputusasaan, dan konsekuensi moral dari pilihan-pilihan dosa. Bagi umat Kristen,
Kisah ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya hidup sesuai dengan standar moral Allah, kekudusan pernikahan, dan bahaya dari kompromi perilaku ketidakmoralan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit sekalipun, kisah ini juga menyoroti bagaimana dosa dapat merusak hubungan dan menghasilkan dampak yang bertahan selama beberapa generasi. Terlebih lagi, saudara, ada satu hal yang patut kita ingat, adanya transfer spirit Sodom dan Gomora. Meskipun Sodom dan Gomora itu telah dihancurkan dengan api dan belerang, tetapi spirit keberdosaan Sodom dan Gomora, yaitu keberdosaan hubungan seksual dengan berbagai macam hubungan satu dengan yang lainnya. Meskipun Sodom dan Gomora telah hancur, tetapi kedua putri Lot membawa semangat dan spirit yang terdapat di dalam Sodom dan Gomora, dan itu dibuktikan bagaimana hubungan saudara itu terjadi. Saudaraku, ingatlah, dalam hidup kita yang kita hadapi, musuh terbesar kita bukanlah apa yang terlihat secara kasat mata, tetapi adalah sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Kekuatan roh-roh penghulu di udara, kekuatan roh-roh pemerintah di udara, kekuatan bukan darah dan daging. Kekuatan itulah dakwah kita yang selalu, saudara, siang dan malam hendak menghancurkan kehidupan kita melalui tawaran-tawaran yang nampaknya begitu sangat indah, begitu sangat menyenangkan, begitu sangat menggairahkan bagi pandangan manusia. Tetapi saudara, tawaran yang ditawarkan oleh penghulu-penghulu di udara, tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh hal-hal yang tidak berkenan itu akan membawa kita pada kehancuran, membawa kita pada hukuman yang kekal. Untuk itu saudara, ingatlah, meskipun Sodom dan Gomora sudah tidak ada lagi, tetapi transfer keberdosaan yang ada dalam diri Sodom dan Gomora itu masih ada dan terus membayangi generasi-generasi sekarang ini. Itu bisa dibuktikan ketika kita digemparkan oleh sebuah tayangan dalam media sosial, di mana terdapat hubungan saudara yang sangat menjijikkan, hubungan yang tidak bermoral, hubungan yang ditentang oleh firman Tuhan. Untuk itu saudara, ingatlah apa yang telah saya bagikan pada hari ini, bahwa tayangan ini mengingatkan kepada kita sebuah hubungan yang sangat menjijikkan, hubungan yang dikutuk dan dilarang keras oleh Allah. Untuk itu saudara, jauhi hubungan tersebut. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain, sehingga mereka semua pun terberkati dengan tayangan ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.